Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Tujuan dari video kali ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu materi biosintesis asam amino dan nukleotida, sedangkan alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi biosintesis asam amino dan nukleotida. 2. Setelah memahami materi, carilah bagaimana proses biosintesis asam amino yang terjadi pada makhluk hidup. 3. Selanjutnya, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Materi singkat. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Tumbuhan dan beberapa mikroorganisme mampu mensintesis semua asam amino dari prekursor yang tersedia. Sedangkan hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino yang dapat disintesis sendiri dikenal dengan sebutan asam amino non-esensial atau NAA, di mana asam amino non-esensial ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat, suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat, suatu zat antara siklus asam sitrat. Sedangkan asam amino yang tidak dapat disintesis sendiri dan harus diperoleh dari makanan disebut asam amino esensial atau EAA. Berikut tabel asam amino esensial dan non-esensial. Pengelompokan biosintetik asam amino. Jalur sintesis asam amino sangat beragam, tetapi memiliki satu fitur umum. Kerangka karbon masing-masing asam amino berasal dari zat antara metabolik yang tersedia secara umum. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga ini pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. Biosintesis asam amino pada makhluk hidup. Gambar berikut merupakan alur keseluruhan dari biosintesis asam amino. Asam amino non-esensial untuk mamalia ditunjukkan dengan tanda bintang. Pada gambar biosintesis asam amino tadi dapat dilihat bahwa berdasarkan jalur biosintesisnya, asam amino dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok glutamat yang terdiri dari glutamin, prolin, dan arginin, disintesis melalui jalur alfa-ketoglutarat. Kemudian ada kelompok serin yang terdiri dari sistein dan glisin, disintesis melalui jalur gliserat 3-fosfat. Kemudian ada kelompok aromatik yang terdiri dari fenilalanin, tirosin, dan triptofan, disintesis melalui jalur fosfoenolpirufat dan korismat. Kemudian ada kelompok aspartat yang terdiri dari asparagin, treonin, metionin, dan lisin, disintesis melalui jalur oksaloasetat. Kemudian ada kelompok pirufat yang terdiri dari isoleusin, alanin, valin, dan leusin, disintesis melalui jalur pirufat. Kemudian ada kelompok histidin yang disintesis melalui jalur ribosa 5-fosfat. Biosintesis kelompok glutamat, glutamin, prolin, dan arginin melalui jalur alfa-ketoglutarat. Berikut merupakan biosintesis asam amino glutamin, prolin, dan arginin dari glutamat melalui jalur alfa-ketoglutarat. Glutamin disintesis dari konversi glutamat. Konversi glutamat menjadi glutamin ini dikatalisis oleh glutamin sintetase yang terjadi di hati, otak, ginjal, otot, dan usus. Prolin adalah turunan siklis dari glutamat. Prolin disintesis dari glutamat dalam 4 langkah, yaitu 1. Glutamat dikatalisis oleh kinase menjadi gamma glutamil fosfat yang memerlukan 1 ATP. 2. Zat antara gamma glutamil fosfat lalu direduksi menjadi glutamat gamma semialdehida. 3. Glutamat gamma semialdehida bersiklasi secara spontan membentuk 1 pirolin 5 karboksila. 4.
Kemudian 1-pirolin 5-karboksilat reduktase mengkatalisis reduksi 1-pirolin 5-karboksilat untuk membentuk prolin. Biosintesis arginin dimulai dari 1. Asetilasi gugus alfa-aminoglutamat menjadi N-asetilglutamat. 2. N-asetilglutamat kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transaminasi, dan deasetilasi atau penghilangan gugus asetil. 3. Selanjutnya ornitin diubah menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Biosintesis kelompok serin, sistein, dan glisin melalui jalur gliserat 3-fosfat. Berikut merupakan biosintesis serin dan glisin melalui jalur gliserat 3-fosfat. Biosintesis serin dan glisin dimulai dengan 1. Oksidasi gliserat 3-fosfat menjadi 3-fosfohidroksipirufat yang dikatalisis oleh enzim dehidrogenase. 2. Karbonil 3-fosfohidroksipirufat lalu mengalami reaksi transaminasi dengan glutamat untuk menghasilkan 3-fosfoserin yang dikatalisis oleh enzim transminase. 3. 3-fosfoserin lalu dihidrolisis sehingga menghasilkan serin yang dikatalisis oleh enzim fosfatase. 4. Enzim serin hidroksimetil transferase mengkatalisis konversi serin menjadi glisin dan N5, N10, dan metilen THF. Berikut merupakan biosintesis sistein melalui jalur gliserat 3-fosfat. Biosintesis sistein dimulai dari 1. Serin mengembun dengan homosistein yang berasal dari metionin untuk membentuk cistationin dalam reaksi yang dikatalisis oleh cistationin beta sintase atau CBS. Lalu CSE mengkatalisis pemutusan cistationin untuk menghasilkan sistein, alfa ketobutirat, dan NH4. Biosintesis kelompok aspartat, asparagin, treonin, metionin, dan lisin melalui jalur oksaloasetat. Keluarga aspartat, anggota pertama dari keluarga asam amino aspartat, diturunkan dari oksaloasetat dalam reaksi transminasi pada gambar berikut. Kelebihan glutamat diubah melalui AST menjadi aspartat. Aspartat kemudian digunakan sebagai sumber nitrogen untuk pembentukan urea dan oksaloasetat perantara siklus asam sitrat. Aspartat juga merupakan prekursor penting dalam sintesis nukleotida. Kelompok aspartat juga mengandung asparagin dan asam amino esensial lisin, metionin, dan treonin. Biosintesis kelompok pirufat melalui jalur pirufat. Kelompok pirufat terdiri dari alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Alanin disintesis dari pirufat dalam satu langkah sebagai berikut. Biosintesis kelompok aromatik fenilalanin, tirosin, dan triptofan melalui jalur fosfoenol pirufat dan korismat. Berikut merupakan biosintesis dari korismat. Korismat adalah perantara dalam jalur psikimate. Pembentukan korismat melibatkan penutupan cincin dari perantara dan terbentuknya dari 2 ikatan rangkap. Rantai samping korismat berasal dari fosfoenol pirufat atau PEP. Berikut merupakan biosintesis triptofan dari korismat melalui jalur fosfoenol pirufat pada bakteri dan tanaman. Dalam E. coli, enzim yang mengkatalisis langkah 1 dan 2 adalah subunit dari kompleks tunggal. Enzim yang berperan dalam biosintesis triptofan yaitu 1. Antranilat sintase, 2. Antranilat fosforibosil transferase, 3. N5 fosforibosil antranilat isomerase, 4. Indol 3 gliserol fosfat sintase, 5. Triptofan sintase. Berikut merupakan biosintesis fenilalanin dan tirosin dari korismat melalui jalur fosfoenol pirufat pada bakteri dan tanaman. Konversi korismat menjadi prepenat adalah contoh biologis langka dari penataan ulang Claisen. Enzim yang berperan adalah sebagai berikut: 1. Korismat mutase, 2. Prepenat dehidrogenase, 3. Prepenat dehidratase. Kesimpulan, berdasarkan jalur yang dilewati, biosintesis asam amino dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok glutamat yang terdiri dari glutamin, prolin, dan arginin disintesis melalui jalur alfa-ketoglutarat. Kemudian, kelompok serin yang terdiri dari sistein dan glisin disintesis melalui jalur gliserat 3-fosfat.
Lalu, kelompok aromatik yang terdiri dari fenilalanin, tirosin, dan triptofan disintesis melalui jalur fosfoenol pirufat dan korismat. Lalu, kelompok aspartat yang terdiri dari asparagin, treonin, metionin, dan lisin disintesis melalui jalur oksaloasetat. Kemudian, kelompok pirufat yang terdiri dari isoleusin, alanin, valin, dan leusin disintesis melalui jalur pirufat. Dan yang terakhir ada kelompok histidin yang disintesis melalui jalur ribosa 5-fosfat. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.